らの髪の毛にしてほしいの。Oke, どうかな。 Assalamualaikum, hai tanpa babi bu. Mari kita simak alur film kali ini. Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang pria kantoran bernama Daikichi. Kehidupan normalnya seketika berubah saat ia menerima kabar duka bahwa kakeknya telah berpulang ke rahmatullah. Daikichi pun segera bertolak menuju kediaman sang kakek untuk menghadiri upacara penghormatan terakhirnya. Setibanya di sana di tengah tanaman halaman rumahnya, mata Daikichi pun tertuju pada sosok gadis kecil yang tampak asing. Gadis itu pun menatapnya dengan raut wajah yang campur aduk antara bingung dan takut. Saat Daikichi melangkahkan masuk ke dalam rumah, ia disambut reaksi heboh dari kerabat yang belum pernah ia temui. Ternyata wajah Daikichi sangat mirip dengan mendiang kakeknya semasa mudanya, sehingga kedatangannya sangat dinanti-nantikan oleh keluarga besar. Rasa penasaran Daikichi pun terhadap gadis kecil ini di halaman tadi akhirnya terjawab melalui penjelasan ibunya. Gadis itu adalah bernama Rin. Fakta mengejutkan terungkap bahwa Rin sebenarnya adalah anak kandung sang kakek dari hubungan yang dirahasiakan. Mendengar hal itu, Daikichi pun sempat bergurau bahwa Rin secara teknis adalah bibinya sendiri. Namun ibunya segera menyuruh Daikichi berhenti bercanda dan fokus untuk membantu persiapan upacara. Awalnya Daikichi pun merasa terganggu dengan kehadiran Rin yang terlihat berlarian tanpa arah di hari berkabung itu. Ia pun bahkan sempat meminta adiknya Yuna yang kebetulan seorang guru TK untuk menertibkan Rin. Namun Yuna menolak dengan tegas karena ia merasa sedang libur dan tidak ingin membawa urusan pekerjaan ke rumah. それではお別れお願いいたします。 Momen mengharukan terjadi saat sebelum peti mati pun ditutup. Di saat semua orang meletakkan bunga sebagai tanda perpisahan, Rin kecil terlihat sibuk mengumpulkan bunga bluebell, bunga kesayangan sang kakek. Dengan tangan kecilnya yang gemetar, ia pun bersusah payah meletakkan bunga-bunga itu di samping jenazah pria yang selama ini menjaganya. Setelah pemakaman selesai, keluarga besar pun berkumpul untuk membahas masa depan Rin. Suasana menjadi sangat dingin saat topik pengasuhan pun muncul. Tak ada satupun kerabat yang bersedia untuk menampung Rin dengan alasan sibuk. Padahal terlihat jelas mereka hanya tidak ingin repot mengurus anak yang dianggap aib oleh keluarga mereka ini. Bahkan mereka dengan teganya mengusulkan agar Rin dikirim ke panti asuhan saja. Melihat perdebatan yang egois di keluarganya, amarah Daikichi pun memuncak. Tanpa pikir panjang, ia pun berdiri dengan lantang, menyatakan bahwa dialah yang akan merawat Rin. Keputusan impulsif ini pun tentu saja membuat seorang terkejut, termasuk ibunya sendiri. Meskipun penuh dengan keraguan, keluarga akhirnya mengizinkan Daikichi membawa Rin beserta dokumen-dokumen pentingnya. Sesampainya di apartemen, barulah Daikichi tersadar akan kecerobohannya. Sebagai pria lajang yang hidup sendirian, ia sama sekali tidak punya pengalaman mengurus anak. Ia pun teringat peringatan dari ibunya bahwa membesarkan anak tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Keesokan paginya rutinitas baru pun dimulai. Daikichi mencoba menyiapkan sarapan seadanya. Namun Rin yang merasa porsinya kurang. Menariknya, Rin pun justru mengambil inisiatif membuat onigiri atau bola nasi sendiri dan membaginya dengan Daikichi. Meskipun baru tinggal bersama, terlihat jelas bahwa Rin mulai menaruh rasa percaya serta kasih sayang kepada pria yang telah menyelamatkannya itu. うまい。 Daikichi kemudian membawa Rin berbelanja pakaian. Di toko inilah ia sempat kikuk saat ibu-ibu di sana memperhatikannya. Daikichi hampir salah memilihkan rok untuk Rin. Hingga Rin sendiri yang mengingatkan bahwa ia tidak bisa memakai rok jika ingin bermain di taman bermain.
Hal ini pun menyadarkan Daikichi bahwa ia harus kembali mempertimbangkan kebutuhan sosial serta pendidikan Rin. Malam harinya Daikichi pun mulai riset mengenai tempat penitipan anak atau playground. Karena bingung ia pun akhirnya minta bantuan adiknya Yuna. Meskipun awalnya enggan untuk membantunya, keesokan harinya Yuna memberikan 3 rekomendasi tempat penitipan. Daikichi akhirnya memilih sebuah tempat yang lokasinya cukup jauh namun memiliki layanan penitipan 24 jam. Alasan Daikichi memilih tempat itu sangatlah realistis. Sebagai pekerja kantoran ia sering lembur dari pagi hingga malam dan itu adalah satu-satunya cara ia agar bisa menjemput Rin tepat setelah pulang bekerja. Keesokan harinya tantangan nyata pun telah dimulai. Di tengah hiruk pikuk jam bekerja, Daikichi harus menggendong Rin menembus kerumunan orang yang bergegas. Mereka pun berlarian menuju sekolah namun tetap saja sampai saat gerbang hampir tutup, Daikichi harus membungkuk minta maaf kepada guru agar Rin tetap diizinkan masuk. Setelah itu perjuangannya pun belum selesai. Ia harus menempuh perjalanan panjang dengan transportasi umum untuk menuju kantornya yang letaknya sangat berjauhan. Entah kenapa si Daikichi ini mencari tempat yang jauh antara sekolah Rin dan juga tempat kerjanya. Akibatnya Daikichi yang biasanya disiplin kini sering terlambat. Di sekolah pun Rin mengalami masa yang sulit. Ia sering menjadi murid terakhir yang dijemput hingga larut malam. Meski sempat terlihat murung, raut wajah Rin langsung berubah ceria saat ia melihat sosok Daikichi muncul di pintu sekolah. Namun rutinitas yang melelahkan ini mulai menggerogoti stamina mereka berdua. Sadar bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan, Daikichi mengambil langkah besar yang mengejutkan rekan-rekannya. Ia pun mengajukan permohonan mutasi ke divisi gudang, sebuah divisi yang jam kerjanya jauh lebih teratur meskipun gajinya lebih kecil. Manajernya sempat ragu, namun karena kegiatan Daikichi yang ingin fokus mengurus anak, permohonan itu akhirnya dikabulkan. Tak hanya itu, Daikichi juga memindahkan Rin ke taman bermain yang lokasinya lebih dekat dari rumah mereka. Di hari pertama pindah divisi, Daikichi pun sempat ciut melihat rekan-rekan barunya yang bertubuh kekar dan berwajah sangar. Namun prasangkanya salah besar, mereka ternyata adalah kumpulan ayah yang sangat hangat serta berdedikasi tinggi kepada keluarganya. Dengan cepatlah Daikichi merasa diterima di lingkungan tersebut. Di saat yang sama pula, Rin pun mulai memiliki teman akrab bernama Kouki. Suatu pagi Daikichi mendapati tempat tidur mereka basah. Awalnya ia mengira itu hanya keringat, namun ternyata Rin mulai sering mengompol. Rin yang merasa malu berusaha mengganti bajunya secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan. Alih-alih marah, Daikichi sangat lembut menenangkan Rin dan mengatakan bahwa hal itu bukanlah masalah besar. Setelah ditelusuri ternyata alasan Rin mengompol adalah karena ia sangat ketakutan jika harus pergi ke toilet sendirian di tengah malam yang gelap gulita. Suatu malam dengan nada lirih, Rin bertanya apakah Daikichi akan meninggal dunia seperti kakeknya suatu saat nanti, yang sebetulnya itu adalah ayahnya. Daikichi terdiam merasakan kecemasan yang mendalam dari gadis kecil itu. Ia pun kemudian berjanji bahwa ia akan berusaha untuk tetap hidup dan selalu ada di sampingnya. Malam itu mereka habiskan dengan mengenang sosok sang kakek hingga suasana menjadi sangat emosional. Keesokan harinya saat menjemput di sekolah, Daikichi pun bertemu dengan ibu dari Kouki. Ia pun terkejut karena wanita itu adalah sosok yang pernah ia lihat di sebuah majalah kecantikan. Namun pertemuan itu menjadi genting saat ibu Kouki menyadari bahwa suhu tubuh Rin sangatlah panas. Rin ternyata sedang jatuh sakit. Daikichi yang panik tidak tahu harus membawa Rin kemana karena tidak ada klinik di sekitar sana. Beruntungnya ibu Kouki dengan sigap membawa mereka ke dokter langganannya. Daikichi merasa sangat bersalah atas ketidaktahuannya.
Bahkan sesampai di rumah Daikichi yang masih awam malah membungkus tubuh Rin yang sedang demam dengan selimut tebal. Untungnya saja ibu Koki datang berkunjung dan segera membetulkan cara penanganan tersebut serta memberikan obat. Hingga akhirnya kondisi Rin pun perlahan mulai membaik. Daikichi sempat merasa rendah diri serta merasa bukan sosok pelindung yang baik bagi Rin. Namun ibu Koki pun menenangkannya. Ia menjelaskan bahwa dari binar mata Rin terlihat jelas betapa gadis kecil itu sangat mencintai Daikichi. Layaknya seperti ayah kandungnya sendiri. Sejak saat itulah, hubungan kedua keluarga itu pun semakin erat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama setelah menjemput anak-anak pulang sekolah. Namun kedamaian pun terusik saat paman Daikichi memanggilnya ke rumah mendiang kakek. Di sanalah Daikichi dipertemukan dengan petugas dinas sosial yang berniat mengambil alih pengasuhan Rin. Tapi Daikichi dengan tegas menolak hal itu. Di tengah-tengah perjalanan, petugas wanita itu terus memprovokasi Daikichi dengan mengatakan bahwa mengasuh anak hanyalah beban yang sia-sia. Karena suatu saat anak itu akan melupakan semua kebaikan pengasuhnya. Merasa muak dengan ucapan-ucapan tersebut, Daikichi pun menghentikan mobil dan menyuruh wanita itu turun. Rasa penasaran Daikichi tentang ibu kandung Rin akhirnya terjawab. Melalui informasi dari Rin, ia pun mengetahui sosok bernama Masako yang ternyata pernah bekerja sebagai pembantu di rumah sang kakek. Oke. Itu kana? Daikichi pun melacak keberadaan wanita itu melalui sebuah alamat web. Saat bertemu, Daikichi pun terkejut mendapati Masako hanyalah seorang wanita muda yang sangat egois. Masako mengaku tidak pernah menginginkan Rin dan memilih fokus pada karirnya. Daikichi pun sangat geram melihat ketiadaan naluri keibuan kepada wanita itu. Meskipun begitu, di akhir pertemuan, Masako menyarankan agar Rin menggunakan nama belakang keluarga Daikichi agar urusan administrasinya lebih mudah di masa depannya. 大吉は死なぬが仏なんだから。 Daikichi pun kemudian menawarkan Rin untuk mengubah nama belakangnya menjadi Kawachi, yang berarti ia akan hanya menjadi ayah Rin secara resmi di mata hukum. Namun secara mengejutkannya Rin pun menolak. Ia ingin tetap menggunakan namanya yang sekarang, dan ia lebih suka Daikichi tetap menjadi Daikichi yang ia kenal. Sosok yang tulus merawatnya tanpa harus terikat status formal. Suatu hari sebuah insiden besar terjadi di sekolah. Saat diminta menggambar orang tua, Rin dan Koki tiba-tiba menghilang. Rin pun membuat Daikichi panik luar biasa hingga kakinya begitu lemas. Seluruh keluarga dan rekan kerjanya dikerahkan untuk mencari mereka, yang ternyata kedua bocil itu pergi ke pemakaman ayah Koki. Koki pun ingin meluapkan kesedihannya karena selama ini ibunya selalu menyembunyikan rasa duka di balik senyum palsunya. Di sanalah keduanya pun menangis bersama-sama. Koki menangisi ayahnya dan Rin menangisi kakeknya yang sangat baik, yang sebetulnya itu mungkin ayahnya. ただ、お墓に入るんだぞ。私のお父さんもお墓に入ってるよ。Setelah ditemukan, ibu Koki menangis haru sambil memeluk mereka. Di momen itulah ibu Koki mencurahkan segala keluh kesahnya tentang betapa beratnya menjadi orang tua tunggal. Daikichi pun menimpal bahwa ia pun merasa ketakutan yang serupa. Ia pun mengira menjadi orang tua akan membuatnya lebih tangguh, namun faktanya ia justru merasa memiliki lebih banyak hal yang ditakuti karena ia sangat mencintai Rin. Kisah pun diakhiri dengan pertunjukan drama di sekolah. Rin akhirnya tampil dengan sangat memukau sebuah kejutan yang ia persiapkan secara rahasia bersama kakek dan nenek Daikichi. Daikichi sempat mengirimkan foto Rin yang mengemaskan kepada Masako. Di tempat lainnya, Masako tampak hanya bisa menatap foto itu dengan penyesalan mendalam. Menyadari bahwa ia telah melewatkan masa tumbuh kembang putrinya yang luar biasa.
Daikichi pun terbangun di pagi hari dan melihat Rin yang kini tumbuh menjadi anak yang mandiri serta bahagia. Melihat Rin berlari ceria ke arahnya adalah momen paling istimewa yang pernah ia rasakan di dalam kehidupannya. Kini Daikichi, Rin, Koki, dan ibunya sering menghabiskan waktu bersama-sama sebagai satu keluarga besar yang bahagia sebelum mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Dari kisah ini kita bisa memetik pesan bahwa kebahagiaan seseorang anak tidak selalu diukur dari kemewahan atau status hukum yang formal, melainkan dari kehadiran serta ketulusan seseorang yang mau menganggap mereka ada. Dekichi pun membuktikan bahwa kasih sayang mampu meruntuhkan tembok egois serta mengubah hidup seseorang menjadi jauh lebih bermakna. Pesan terhadap film ini pun sangat dalam. Bandit Drop ini mengajarkan kita bahwa dalam merawat orang lain, sebenarnya kita juga sedang menyembuhkan diri kita sendiri. Menjadi orang tua memang menakutkan, tapi rasa takut itulah yang membuktikan betapa besarnya kasih sayang yang kita miliki. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa untuk terus ikuti channel ini agar kalian tidak ketinggalan alur film inspiratif lainnya. Terima kasih, see you. Assalamualaikum.